Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini Kanda Data akan membagikan video cara menentukan lokasi dan sampel pada penelitian survei. Jadi penelitian survei ini sama saja kita dengan menggali data primer ya. Jadi kita sengaja ke lapangan melakukan observasi, kemudian melakukan pengamatan, melakukan wawancara, menggunakan kuesioner yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah kita siapkan sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian apakah lokasi dan sampel itu bebas kita tentukan, disesuaikan dengan kehendak kita, misalkan disesuaikan dengan waktu, biaya, dan tenaga. Jadi ada batasan-batasan ya, ada prosedurnya ya. Kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan lokasi dan sampel penelitian ya. Jadi ada caranya. Apa saja? Mari kita telisik satu persatu. Jadi yang pertama adalah bagaimana teknik penentuan lokasi penelitian. Tentunya dalam penelitian kita telah memiliki semacam rencana usulan penelitian. Nah, di situ ada rumusan masalah penelitian. Jadi lokasi penelitian di sini dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian. Tentunya dalam sebuah rencana penelitian kita dihadapkan pada upaya untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Umumnya masalah terjadi itu karena ada gap atau kesenjangan dengan kondisi yang kita inginkan atau idealnya yang seharusnya terjadi dengan kondisi existing yang ada di lokasi. Sehingga perlunya dilakukan penelitian. Makanya lokasi penelitian kita kaitkan dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian lokasi dapat ditentukan secara sengaja atau purposif, yaitu sesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Ya, tentunya ini harus didukung dengan pertimbangan, ya, pertimbangan atau alasan kenapa lokasi penelitian itu dipilih. Ya, ini terkait tadi dengan rumusan permasalahan. Ya. Kenapa Anda tertarik mengambil lokasi penelitian survei di misalkan Kabupaten XYZ dengan topik permasalahan yang ingin dipecahkan, misalkan tentang pertanian atau tentang peternakan, ya, di petani, permasalahan-permasalahan di petani, misalkan tentang produksi, ya, peningkatan produksi, ya, itu salah satu contohnya. Jadi pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini harapannya kuat ya, kuat sehingga nanti ini akan menjadi bargaining power, ya, bargaining power penelitian Anda sehingga akan menjadi lebih menarik dan tentunya bermanfaat. Itu ya. Jadi teknik penentuan lokasi penelitian. Jadi di sini tentunya kita kaitkan dengan masalah penelitian. Kemudian yang kedua dengan tujuan dan kemukakan pertimbangan-pertimbangan untuk memperkuat. Itu jadi harus ada itu ya. Jadi kita misalkan ditanya kenapa ngambil lokasi penelitian di situ, misalkan di kecamatan XYZ. Iya Pak, saya mengambil lokasi di situ karena saya tinggalnya di situ, jadi saya ngambil di situ. Nah itu jawaban yang tidak tepat ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti itu, mengapa Anda mengambil lokasi penelitian survei di misalkan di Kabupaten XYZ, yaitu kemukakan alasan-alasannya ya, kaitkan dengan permasalahan penelitian, dengan tujuan penelitian, dengan pertimbangan-pertimbangannya ya. Seperti itu. Itu yang pertama teknik penentuan lokasi penelitian. Kemudian yang kedua,
ini yang tak kalah pentingnya, teknik penentuan sampel ya. Jadi ketika kita menjumpai jumlah sampel, misalkan di eh, sebuah kabupaten, misalkan Kabupaten XYZ, kita ingin menggunakan sampel, tentunya ini besaran sampelnya ini tadi yang saya sebutkan ya, disesuaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya ya, terutama bagi Anda yang sedang menyelesaikan tugas akhir ya. Namun ya, ada namunnya ya. Namun meskipun Anda mempertimbangkan hal tersebut, tapi harus ada prosedur ya atau syarat minimal ya supaya sampel itu bisa representatif ya. Jadi kenapa kita mengambil sampel ya? Jadi ini sudah menjadi hal umum ya. Sampel ini adalah merupakan gambaran atau potret dari populasi ya. Makanya ketika kita akan melakukan penelitian ya terhadap suatu populasi ya, kalau kita mengambil semua atau melakukan sensus terhadap misalkan semua petani yang ada di Kabupaten XYZ, tentu kita tidak akan mampu, meskipun hasilnya akan sangat bagus kalau bisa dilakukan hal seperti itu. Makanya kita mengambil sampel ya. Jadi sampel ini tentunya tidak boleh sembarangan pengambilannya. Ini ada caranya. Ini diajarkan pasti ya di mata kuliah metodologi penelitian ya, cara penentuan sampel ya atau teknik penentuan sampel. Nah, di sini sampel itu tentunya harus representatif ya. Jadi bisa mewakili semua populasi ya. Misalkan di Kabupaten XYZ, eh, misalkan kita akan mengeneralisasi pengambilan kesimpulan, misalkan bagaimana kondisi pertanian di Kabupaten XYZ, misalkan kita dengan mengambil sampel petani, ya itu harus representatif. Jadi tidak hanya misalkan saya mau ngambil di desa A aja, kemudian kita tarik kesimpulan adalah di Kabupaten XYZ. Ya kalau tidak representatif jangan ambil generalisasi Kabupaten XYZ. Ya kalau Anda misalkan di sebuah desa, yaitu cakupannya desa. Tapi kalau misalkan Anda mengambil di desa, tapi Anda ada titik-titik responden di masing-masing desa yang dapat diambil, itu harus representatif. Jadi bisa mewakili dari kabupaten yang kita teliti ya. Nah, jadi untuk teknik penentuan sampel di sini dapat kita bagi dua, yaitu pengambilan sampel probabilitas atau random sampling dan yang non random sampling ya. Jadi random itu secara acak ya. Jadi pemilihan sampel secara acak dan yang kedua adalah tidak secara acak. Nah, pengambilan sampel probabilitas random sampling ini apa maksudnya? Jadi di sini untuk random sampling ini adalah memberikan peluang bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel ya. Jadi memberikan peluang setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Kemudian bedanya apa dengan yang kedua, dengan yang non-random sampling? Kalau non-random sampling, ini ditentukan sendiri ya dengan pertimbangan tertentu. Ya, jadi tidak diberikan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel ya. Melainkan sini bisa ditentukan sendiri dengan pertimbangan tertentu atau misalkan berdasarkan pertimbangan pakar ya. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, and share pada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk pengambilan sampel secara random sampling, contohnya apa saja? Nah, ini ada banyak. Saya akan mencoba secara sekilas yang sering digunakan ya di penelitian survei. Yang pertama adalah simple random sampling ya. Jadi
ini pengambilan sampel secara acak sederhana ya. Jadi maksudnya apa? Secara acak sederhana ini kita bisa menggunakan misalkan pengundian ya. Misalkan kita bisa menggunakan pengundian atau kita bisa menggunakan Excel ya untuk melakukan acak ya secara random ya, atau kita bisa menggunakan tools tertentu bagaimana kita cara melakukan acaknya ya. Ini tentunya kita frame populasinya harus kita sudah ketahui ya yang akan menjadi sasarannya ya. Itu yang pertama, jadi simple random sampling ya. Kemudian yang kedua adalah proporsional random sampling ya. Jadi kalau proporsional artinya kan sesuai dengan proporsinya ya. Mungkin ada juga yang menyebut stratified random sampling ya. Jadi kita memberikan pengambilan sampel secara acak tapi distratifikasi ya. Misalkan ada kelompok ya, misalkan dengan contoh di petani dengan luas lahan yang rendah, kemudian luas lahan menengah, kemudian luas lahan yang tinggi. Atau kalau di peternakan populasi misalkan sapi perah ya. Sapi perah dengan populasi rendah, kemudian menengah dan populasi tinggi. Jadi cara proporsional misalkan kita ambil berapa persen, taruhlah misalkan 50%, nah kita harus ambil secara proporsional dari masing-masing strata tersebut ya. Kemudian yang ketiga cluster sampling ya. Jadi ini cluster sampling ini kita dengan cara diklasterisasi ya, menggunakan cluster-cluster ya. Jadi ini misalkan banyak contohnya ya. Misalkan kita ingin mengamati pegawai dengan berbagai karakter ya, misalkan jenis kelaminnya, dari gajinya, berbeda-beda tapi dalam satu klaster ya. Atau misalkan klaster fakultas, antar fakultas seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada systematic sampling ya. Jadi secara sistematik ya. Jadi ini ada tekniknya ya. Jadi itu yang banyak digunakan dan ada banyak yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Saya sini hanya ya menggunakan yang paling banyak digunakan dari paling sering ya. Itu yang random sampling. Jadi intinya kalau pengambilan sampel secara random sampling ini artinya kita memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang non random sampling atau pengambilan sampel non probabilitas. Ini juga ada banyak ya. Yang pertama, contohnya adalah purposive sampling ya. Jadi kita melakukan sampling secara sengaja ya atau purposive. Tentunya ini dengan uh, judgment ya. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Misalkan dengan arahan pakar ya, bisa juga ya. Atau yang memang secara sengaja karena memang sampelnya itu ya tertentu gitu ya. Tidak semua diberikan kesempatan. Misalkan ahli ekonomi ya, ahli ekonomi tertentu ya. Jadi kita misalkan melakukan secara progressive sampling pada peneliti-peneliti atau misalkan para praktisi-praktisi di bidang ekonomi misalkan atau seorang ekonom-ekonom. Nah, itu salah satu contohnya ya untuk yang purposive sampling. Jadi kalau purposive sampling itu ada dasar-dasar pertimbangannya kenapa kita melakukan pengambilan sampel secara sengaja atau purposive. Kemudian yang kedua, accidental sampling ya. Jadi accidental itu berarti ya secara tidak terencana ya. Tiba-tiba kita membutuhkan data, oh ini secara kita pilih ya. Tentu juga ada judgment-nya ya, ada pertimbangan-pertimbangannya kenapa kita memilih accidental sampling ya. Kemudian yang ketiga ada snowball sampling ya. Jadi snowball ini jadi
Ini biasanya kita gunakan ketika kita tidak mempunyai kerangka populasi yang jelas. Kita tidak tahu sebenarnya yang akan kita tuju siapa-siapa saja belum tahu ya. Makanya kita kadang bisa mendapatkan responden yang akan kita pilih dari responden sebelumnya ya. Jadi kita terus misalkan dari responden 1 kita gali informasi ternyata masih ada yang kurang, kemudian dari responden 1 merekomendasikan responden 2, 3, 4 terus kita datangi semua. Misalkan responden 5 juga merekomendasikan lagi responden 6, 7, 8 dan seterusnya sehingga sampai tujuan penelitian dapat terjawab dengan data-data yang dikumpulkan. Jadi kita menggunakan snowball sampling ya. Kemudian kuota sampling. Nah, kuota sampling udah jelas ya. Jadi kuota ya. Misalkan kita mengambil data penelitian survei petani padi, jagung dan kedelai ya. Misalkan di suatu kecamatan untuk jumlah petani padi ada misalkan 60%, kemudian misalkan petani kedelai 20%, petani jagung 20%. Misalkan ya sebagai contoh. Nah, dari masing-masing itu misalkan kita ingin mengambil 1.000 responden. Ya. Jadi 1.000 responden itu ya kita kuota ya berdasarkan dari tadi ya presentasinya. Jadi seperti itu contohnya. Dan lainnya masih ada ya. Jadi ilmu itu berkembang. Jadi akan ada banyak perkembangan, makanya kita harus up to date ya. Jadi ini sebagai contoh ya, jadi teknik pengambilan sampel baik yang dilakukan secara random maupun yang non random ya. Jadi tadi untuk penentuan lokasi dan penentuan sampel ini ada prosedurnya. Tentunya kita juga tetap ya kita harus mempertimbangkan kemampuan kita dari waktu, kemudian biaya dan tenaga yang kita miliki. Dan tentunya tidak mengorbankan dari kualitas hasil riset survei yang kita lakukan. Ya, jadi kita menggunakan prinsip win-win solution. Oke, demikian yang dapat saya share ya, yang saya ketahui terkait teknik cara menentukan lokasi dan sampel penelitian pada penelitian survei. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar di bawah. Silakan like, share, and subscribe ya tentunya. Terima kasih. Pamit dulu. Sampai berjumpa di video-video Kanda Data berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.